Baik, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Dan kenalkan, nama saya Firlian Anugrah Nduru dan saya di sini kembali untuk membahas tentang diskusi di sesi 8 untuk mata kuliah komparasi pendidikan di berbagai negara. Baik. Di sini ada 3 poin utama yang diberikan untuk bahan diskusi dan saya akan bahas satu-satu tentang bahan diskusi kali ini. Dan yang pertama itu di poin pertama itu saya disuruh untuk menjelaskan dan memaparkan tentang sistem, jenjang dan struktur persekolah serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda. Sebelum itu perkenalkan dulu, saya adalah guru di sekolah SDK Yosudarso Kertosono yang berdomisili di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang berada di Jawa Timur. Dan di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana kaitannya dan juga kebijakan pengelolaannya dan apa saja yang bisa saya bahas di diskusi ini. Di poin pertama ini, sistem, jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memang memiliki beberapa persamaan. Terutama karena adanya dorongan global dan regional untuk memperluas akses, peningkatan mutu dan menjamin pemerataan pendidikan dasar. Pengalaman di SDK Yosudarso Kecamatan Kertosono, sekolah saya, itu juga dapat mencerminkan beberapa prinsip umum yang berlaku di kawasan tersebut. Dan ada beberapa hal, yaitu sebagian besar negara di ASEAN dan Asia Pasifik termasuk Indonesia memiliki ciri umum. Apa ciri umumnya? Yaitu wajib belajar di pendidikan dasar, yaitu umumnya di 9 tahun SD dan SMP. Jenjang pendidikan yang serupa, pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah pertama 3 tahun, pendidikan menengah atas 3 tahun. Usia masuk sekolah itu umumnya 6-7 tahun untuk jenjang dasar. Kemudian pendidikan formal atau non formal, banyak negara memberi ruang bagi pendidik alternatif seperti homeschooling dan madrasah atau sekolah keagamaan seperti yang sekolah saya saat ini, sekolah swasta di SDK Yosudarso. Dan kemudian ada kemiripan dalam hal kebijakan pengelolaan, terutama karena adanya pengaruh dari tujuan pembangunan berkelanjutan, menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua. Ada desentrasi pendidikan yang mana banyak negara termasuk Indonesia mendelegasikan kewarganegaraan dan pemerintah daerah dan sekolah. Di sekolah saya itu bisa dilihat dari peran kepala sekolah dan guru dalam merancang kurikulum operasional sekolah dan program pengembangan siswa. Dan peningkatan kualitas guru, semua negara mengutamakan pelatihan guru, penggunaan TIK dan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi hampir-hampir sama. Penguatan nilai lokal dan karakter seperti yang sudah saya terapkan melalui degresi budaya lokal dalam pembelajaran. Kemudian ada beberapa hal prinsip ASEAN dan Pasifik yang terasa yang saya terapkan di sekolah saya ini, yaitu kurikulum yang mirip dengan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi yang digunakan di negara lain, misalnya Singapura atau Australia. Kemudian proyek penguatan profil serupa dengan pendidikan karakter. Jadi selain dari kurikulum yang berbasis kompetensi, tapi juga kurikulum atau proyek yang menguatkan tentang karakter. Jadi yang terdapat pada Jepang dan Korea Selatan. Perintegrasian teknologi seperti penggunaan VR, coding dan juga menjadi tren di banyak negara di kawasan ini. Dan kemudian ada inklusivitas dan pendidikan keamanan. Di sekolah saya mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman dalam sistem pendidikan. Jadi dapat disimpulkan di masing-masing negara memiliki kebijakan secara spesifik. Secara umum terdapat kesamaan visi dan pendekatan dalam pendidikan dasar di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, menekankan pada akses mutu, pemerataan dan relevansi pendidikan. Pengalaman di SDK Yosudarso di sekolah saya seperti penggunaan kurikulum,
kurikulum merdeka, terus integrasi teknologi dan penguatan karakter, mencerminkan implementasi yang sejalan dengan tren pendidikan di kawasan tersebut. Nah, baik. Jadi itu yang bisa saya simpulkan di poin 1. Di poin 2 dan bisa saya itu ada saya disuruh untuk menganalisis tentang sebuah artikel dan saya untuk memaparkan hal penting yang saya temui dalam artikel tersebut. Nah, jadi dalam artikel ini itu ada beberapa hal penting, dan dalam artikel pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN yang dipersiapkan terdapat beberapa hal penting yang perlu dipahami, dan saya akan paparkan sedikit tentang apa saja itu. Tentang pendidikan di abad 21. Jadi artikel ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam konteks globalisasi dan pasar bebas. Ada beberapa untuk menghasilkan individu yang siap menghadapi dunia yang berubah dengan cepat. Kemudian ada perubahan paradigma. Penulis mencatat bahwa paradigma pendidikan harus mengalami perombakan fundamental baik dalam aspek konseptual maupun praktis. Kurikulum yang ada harus mencakup lebih dari sekedar kompetensi minimal dan informasi dasar. Kemudian ada keterlibatan masyarakat. Jadi hal yang penting itu keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Jadi menunjukkan dampak positif terhadap efektivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kemudian ada mengembangkan guru yang kompeten. Jadi kualitas dari guru yang satu kunci untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada kebutuhan untuk meningkatkan kualifikasi guru agar mereka dapat memenuhi tuntutan pendidikan di abad 21 ini. Dan visi misi pendidikan, visi dan improvement melalui teknologi informasi komunikasi itu lebih ditingkatkan lagi, dan kondisi fisik sekolah. Jadi di sini juga membahas tentang sarana prasarana, yang mana itu juga hal yang penting juga, bagaimana di dalam dunia pendidikan sarana prasarana itu terutama wadah untuk kita dapat mengeksplorasi semua materi dan semua kreativitas anak yang ada di sini. Nah, baik, singkat saja. Kemudian di poin ketiga itu saya untuk mengkaitkan tentang sebuah video tentang materi yang ada di modul 6 di BMP Studi Komparatif. Nah, jadi saya bahas dulu tentang apa sih dalam video ini. Jadi inti dari penjelasan dari video itu adalah mengenai tentang tantangan dan inisiatif dalam sistem pendidikan di negara-negara ASEAN. Nah, jadi apa sih yang dibahas? Jadi variasi dan tantangan pendidikan. Jadi negara-negara ASEAN seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia menghadapi tantangan dalam hal akses dalam pendidikan berkualitas. Jadi ada inisiatif AQRF diperkenalkan ASEAN Qualification Reference Framework yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan dan memvalidasi mobilitas bagi pelajar dan tenaga kerja antar negara anggota AQRF dan pembantu dalam mengaku kualifikasi. Jadi pendidikan alternatif. Ada upaya untuk memperluas akses pendidikan melalui sistem pendidikan alternatif. Jadi kualitas kebijakan, kualitas pendidikan menjadi perhatian orang untuk menekankan pada pentingnya kebijakan yang mempromosikan kesetaraan edukasi. Jadi apa kaitannya dengan modul yang ada? Jadi perbandingan sistem pendidikan. Ya, jadi modul itu membahas mengenai perbandingan dan pendidikan di beberapa negara, dan hal ini juga berkaitan tentang video tersebut yang terutama dalam hal cara akreditasi dan sertifikasi pendidikan di jenjang pendidikan. Ada tantangan pembelajaran, sementara di video mencatat tentang seperti aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang berbeda di kawasan ASEAN. Di modul itu juga mungkin membahas isu serupa dan konteks global mengenai faktor sosial, ekonomi, dan geografis dan lain sebagainya. Dan pendekatan terhadap pendidikan alternatif di modul juga itu bisa jadi menggali konsep pendidikan alternatif yang menjadi perhatian untuk mengkomparasi berbagai negara. Jadi kebijakan dan strategi yang mendukung kesetaraan dalam pendidik sebagai dijelaskan dalam modul dan video untuk menekankan perlunya strategi yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan. Baik, terima kasih. Itu singkat dari saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dan mari berdiskusi. Terima kasih.